Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang praktikum penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan merupakan fenomena di mana larutan memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dalam bentuk murninya. Fenomena ini merupakan salah satu sifat koligatif larutan yang tergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Secara matematis, fenomena penurunan titik beku larutan dapat diekspresikan dalam dua persamaan berikut. Yang pertama adalah untuk larutan non-elektrolit, dan yang kedua adalah untuk larutan elektrolit, di mana delta TF adalah penurunan titik beku KF adalah konstanta kriogenik, M adalah molalitas, dan I adalah koefisien atau konstanta Van Hoff. Dalam praktikum kali ini, praktikan akan diminta untuk mencari nilai KF yang dapat dilakukan dengan menggunakan rumus KF sama dengan R dikali TF kuadrat dikali MA dibagi 1000 delta H. KF di sini adalah konstanta kriogenik yang memiliki satuan K Kg per mol. Kemudian TF adalah titik beku pelarut. Dalam hal ini asam asetat glasial yang dari eksperimen diketahui adalah 11 derajat Celcius atau sama dengan 284 Kelvin. Kemudian R adalah tetapan gas ideal, yaitu 8,314 Joule K-1 mol pangkat -1. Kemudian MA adalah massa molar pelarut. Dalam hal ini adalah asam asetat, yaitu 60 gram per mol. Kemudian delta H adalah delta H fusion, ya, di sini adalah entalpi reaksi fusion dari asam asetat glasial yang diketahui nilainya adalah 11.525,4 Joule per mol. Nah, nilai 1000 di sini adalah faktor pembagi, karena sebenarnya yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kilogram per mol, sehingga untuk dari kilogram menjadi gram menjadi kilogram dibutuhkan faktor pembagi, yaitu 1000. Nah, dalam praktikum kali ini perhitungan yang dilakukan akan saya contohkan. Yang pertama, KF sama dengan R kali TF kuadrat kali MA per 1000 kilogram per 1000 gram per kilogram
delta H. Maka kita masukkan nilainya satu persatu. 8,314 J K pangkat min 1 mol min 1 284 Kelvin kuadrat 60 gram per mol per seribu gram pangkat min 1. Delta H nya adalah 11,525,4 Joule mol per 1. Satuan yang sama bisa dicoret. Maka setelah dihitung, KF adalah 3,4909 K kilogram mol min 1. Kemudian juga dihitung persen errornya. Mungkin Anda sudah bisa untuk menghitung persen errornya tersebut. Jadi nanti dibandingkan dengan KF teoritis, yaitu 3,9 K Ag mol min 1. Nah, selain mencari nilai KF, praktikan juga diminta untuk mencari massa molar ZX yang ditambahkan dalam praktikum. Dalam hal ini kita harus melakukannya secara dua tahap. Yang pertama adalah menghitung molalitas terlebih dahulu, kemudian melakukan perhitungan kedua, yaitu mencari MR. Yang pertama, delta TF sama dengan KF M. Kita asumsikan bahwa material kita atau senyawa yang ditambahkan bukan merupakan senyawa elektrolit, sehingga delta TF yang kita miliki adalah 1. KF yang dari perhitungan sebelumnya yaitu 3,4909 K Kg per mol 1 Kelvin. Kemudian M. Maka molalitas yang kita dapatkan adalah sama dengan 1 K per 3,4909 K Ag mol 1. Maka sama dengan 0,25641 mol per kilogram larut. Kemudian dari molalitas tersebut dimasukkan ke dalam persamaan kedua, yaitu molalitas sama dengan mol per kilogram larut. Dalam hal ini mol bisa dirubah menjadi gram per massa molar, dan larut, sehingga dimasukkan nilai yang telah diketahui. Massa ZX yang ditambahkan adalah 0,1 gram per mr. Molalitas telah kita ketahui 0,25641 mol per kilogram, dan
pelarut dari praktikum, data praktikum yang diberikan adalah 5,18 kali 10 pangkat 3 kg, sehingga MR adalah 175 gram per mol. Kemudian seperti sebelumnya, nilai ini dibandingkan dengan nilai MR sebenarnya, dalam hal ini ZX adalah NaCl, sehingga MR sebenarnya adalah 58 gram per mol, sehingga nanti bisa dicari persen error dari perhitungan kita. Nah, data-data yang akan didapatkan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Dan kemudian juga didapatkan data berupa catatan suhu dalam waktu tertentu, dalam pengukuran waktu tertentu untuk pelarut murni, ya ini tanpa penambahan ZX. Dan yang kedua adalah catatan suhu dalam waktu tertentu untuk pelarut yang telah ditambahkan ZX sebanyak 0,1 gram. Nanti dari kedua set data set ini dibuat grafik. Mungkin cukup itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.